And hello, oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, kali ini gue pengen mengajak kalian semuanya untuk masuk ke konten serunya sepak bola nasional dulu, dimana yang bertepatan dan bertemakan serunya sepak bola nasional yaitu sekarang yaitu Garuda Calling, Garuda memanggil yaitu tim kepelatihan timnas Indonesia senior yang dipimpin oleh Patrick Kluivert yang sudah rata-rata ke tim pelatihannya juga udah tiba di Jakarta, memanggil 32 nama pemain untuk berkumpul untuk melakukan TC sebelum melawan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu China dan Jepang, di mana sekarang Indonesia masih di peringkat 4 di atasnya Bahrain dan Cina, dan masih ada peluang lolos ke zona round qualification yang tahap 4. Ya asalkan kita bisa mengunci kemenangan kandang dari Cina, itu merupakan lebih pasti. Oke sob, berikut merupakan 32 nama yang dipanggil oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Coach Patrick Kluivert. Nanti gue bakal bacakan yang setuju dan tidak setuju, dan ada pemain yang perlu ditambahkan mungkin. Oke, yang dari deretan goalkeeper ada Hernando Ari, Martin Paes, terus ada Reza Arya, betul kan namanya Reza Arya? Terus ada Emil Audero dan Nadio. Untuk golongan goalkeeper sendiri, gue semuanya very sangat setuju sendiri. Apalagi Emil Audero bisa datang tepat waktu juga. Timnya kalah di kualifikasi yang untuk naik kelas, naik level ke Serie A. Emilio Audero sendiri jadi bisa datang tepat waktu untuk melakukan TC untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sangat-sangat menyegarkan, sangat-sangat bikin pandangan kita fresh up. Apalagi kan Martin Paes tidak bisa tampil karena akumulasi kartu saat lawan Cina nanti. Terus di belakang ada Justin Hapner, ada Messil Gers, ada Bang Jai, ada Jordi Amat, dan ada Rizky Ridho. Di sini cuman yang selalu kurang satu, yaitu belum adanya tulisan yang bernama Elkan Bagot. Gue pengen banget tuh Elkan Bagot masuk ke sini, apalagi di klubnya dia menunjukkan grafik yang bagus. Gue nonton berapa kali pertandingannya walaupun nggak rutin, nggak sering. Terus gue lihat cuplikan highlightnya. Walaupun dia dipinjemin juga dia memberikan penampilan yang penampilan yang pembuktian lah gitu. Mungkin kalau yang diganti ya gue selalu bilang di sini yang diganti yang cocok yaitu Jordi Amat gitu. Kita punya Messil Gers, kita punya Justin Hapner, terus kita punya Rizky Ridho, kita punya Bang Jai. Ya untuk yang megang bola Bang Jai bisa sekarang, Messil Gers bisa gitu. Untuk yang build up bola ya Jordi Amat. Untuk regenerasi timnas ya kita butuh Elkan Bagot. Udah cukup, terima kasih banget atas sempat bergabungnya Jordi Amat menjadi pemain keturunan naturalisasi gitu. Ya, gue masih setujuan Elkan Bagot untuk comeback lagi memakai seragam merah putih sob. Terus di lini tengah ada Tom Hai, Ricky Kambuaya, Marcelino, Ivan Jenner, Joy Pelupesi, dan Nathan Joan. Ini gue no debat, semuanya gue setuju di versi gelandang ini, versi lini tengah, versi yang menjadi otak permainan, versi yang menjadi untuk lo menghidupkan skema gitu kan. Di sayap kanan terus ada Yakob Sayuri, Kevin Dix, terus ada Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Asnawi Mangku Alam. Kita tahu di sini Kevin Dix lagi nggak dalam 100% pulih juga, tetapi emang ya layak masuk gitu.
terus ada Yakob Sayuri, apalagi Kevin Dix menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di Bundesliga kan di musim depan. Terus ada Eliano, kita butuh dribble dan kecepatannya. Yakob Sayuri lagi naik juga performnya sama Malut United. Kita butuh reaksi, kalau kita memakai skema reaksi football, Yakob Sayuri bisa menjadi kunci utamanya juga. Asnawi ya menunjukkan grafik yang bagus ketika dia bermain di Liga Thailand ya, jadi no debat gue bermain di yang kanan. Sayap kiri ada Yancho Sayuri, ada Kelvin Perdong, ada Sain Patinama, ada Pratama Arhan, ada Dan James. Mungkin yang gua sayangkan di sini yang butuh ada pembuktian yaitu Sain Patinama sob, oke. Sain Patinama mungkin bisa di istirahatkan dulu biar dia bisa lebih refresh, biar dia bisa mengembalikan performanya ya. Sain Patinama bisa keluar, mungkin digantikannya sama siapa ya, yang biasa bermain di winger juga, yang bisa bermain di winger kanan maupun atau kiri di klubnya juga, yang di Liga 1 yang terbiasa, yaitu ada nama Beckham Putra. Mungkin ini debatable untuk kalian semua sob, tapi Beckham Putra layak untuk memakai jersey merah putih menurut gua, karena sekembalinya dari cedera merupakan ujian yang sangat positif buat dia, bisa membuat mental dia kembali lagi bermain bagus, bermain solid dan membantu Persib Bandung juara back to back. Kalau ya ada kontribusinya sangat jelas tuh Beckham Putra membantu Persib Bandung ada back to back, juara back to back. Kalau nggak ada Beckham Putra aja, sisi-sisi serangan yang misalkan kiri ada Ciro Aples, kanan Beckham Putra, jadi ketara banget anyepnya gitu sob. Jadi gue setuju Beckham Putra untuk comeback di timnas, untuk bermain di timnas, untuk masuk skuad timnas, dah tuh jelas banget tuh. Depannya ada Septian Bagaskara, ada Stefano Lillipali akhirnya comeback. Terus nanti kita bahas ada Ramadan Sananta, ada Ole Romani, ada Rafael Strike, ada Egy Maulana Fikri. Ini kan comebacknya Lillipali di sini karena tidak ada namanya Ragnar Oratmangun. Stefano Lillipali masuk kembali di timnas ya, gue setuju banget. Ini pemain yang cukup punya visi, pemain yang ada kontribusinya, pemain yang bisa menjadi pemecah kebuntuan lewat passingnya, lewat dribble positifnya. Walaupun mungkin stamina dia udah nggak bakal kuat lagi, stamina dia bakal harus kondisinya harus benar-benar diperhitungkan ketika dimainkannya Stefano Lillipali gitu sob. Ya jadi tapi dengan karakternya dia, dengan passingnya dia, dengan kontributnya dia, gue setuju kok dia balik lagi ke timnas. Untuk Ragnar Oratmangun sendiri, Ragnar Oratmangun kan sedang, yang setahu gue ya, dia sedang mengalami cedera, sedang pemulihan cedera. Dia fokus untuk membalikan dari performa cedera dia ya. Dia juga menyesal karena tidak bisa berjuang bersama timnas di fase-fase genting, fase-fase akhir ini melawan Cina dan Jepang gitu kan. Ya ini merupakan fase penting dan dia pengen bergabung bersama timnas Indonesia dengan skuad. Dan ya tidak ada yang, dia sendiri juga mengeluarkan statement, tidak ada yang mengembirakan bergabung dengan timnas Indonesia, berjuang untuk timnas Indonesia. Jadi cepat pulih untuk siapa namanya, Ragnar Oratmangun. Ya kalau kalau kita tahu sendiri kan, kalau dengar rumor kabar kan, si timnas Jepang pengen pengen menurunkan lapis kedua lawan Indonesia di akhir-akhir kualifikasi round ini, karena dia udah dipastikan lolos juga ke Piala Dunia. Dan ya semoga benar aja Jepang bisa bisa menurunkan egonya, menurunkan bukan skuad terbaiknya demi langkah kita, memudahkan langkah kita untuk melangkah yang lebih maju, melangkah yang lebih baik. Walaupun kita nggak bisa meraih poin penuh melawan Jepang sob, ya kita
bisa mendapatkan 1 poin itu udah hal yang bagus banget sob. Lawan untuk tim sekelas Jepang yang biasa masuk Piala Dunia, ya benar atau tidaknya dia menurunkan full tim ataupun ada mau mau mencoba regenerasi dengan skuad pemain-pemain muda gitu kan. Ya cuma skuad pemain mudanya Jepang ya tetap bagus. Jepang is Jepang gitu sob. Oke, pokoknya gue sudah menyampaikan setuju dengan tidaknya gue skuad kali ini, setuju tidaknya pemanggilan skuad ini. Ada beberapa yang gue setuju, ada beberapa yang gue nggak setuju. Itu merupakan statement gue, terserah pendapat kalian. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share konten Nuni Zulilmi, and see you and bye bye. Yang paling penting apa? Jaga kesehatan kalian.